Selamat pagi adik-adik. Sebelum ibadah sekolah minggu kita mulai, silakan adik-adik mencari tempat yang nyaman, jauhi dari tempat yang ramai supaya kita bisa fokus ketika mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk mempersiapkan hati kita, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji-muji Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah panggilan ibadah pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersama-sama kita akan naikkan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik, Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya. Tuhan mau kita menjadi rekan sekerja Allah, dan Tuhan juga mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Kau Telah Memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk.
Yesus, pada pagi hari ini kami datang memohon pengampunan. Kalau selama ini kami belum bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kami belum bisa menjadi rekan kerja Allah, dan kami juga belum bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan petunjuk hidup baru untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mari adik-adik bersama-sama kita akan mengikrarkan janji setia. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani, tandanya persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari bersama-sama kita naikkan, karena kita ini buatan Allah. Selamat pagi adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Losa akan memberi judul firman Tuhan kita hari ini, yaitu firman Allah diberikan kepada anak-anaknya. Losa ambil dari Kejadian 3. Namun sebelumnya Losa mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kami kembali mau belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan atas firman yang akan kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya Losa akan ajak kita untuk membaca ayat hafalan bersama-sama yang terambil di dalam Mazmur 119 ayat 35. Kita akan baca sama-sama ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Karena dengan demikian kita akan bisa melakukan perintah-perintahnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Lose ajak kita melihat video berikut ini. Ayo makan. HP-nya ditaruh, jangan mainan HP terus. Taruh dulu makan. Ayo sebelum makan berdoa. Makan, yang benar makannya. Nggak boleh mainan. Kok sayur sama wortelnya nggak dimakan itu? Nggak enak nih. Ya harus dimakan ini wortelnya ini, dimakan buat kesehatan mata. Yuk, nggak boleh pilih-pilih makanan ya. Ya dimakan lagi sayurnya. Nanti setelah makan mejanya dibersihkan ya. Setelah membersihkan meja, piringnya dicuci. Belajar ya. Yo, Fani, ini kok mainannya kok berantakan itu? Mama bilang kalau berantakan habis mainan harus diapakan? Beres. Ayo diberesi, masukkan di mana tempatnya? Ya, pintar, ayo beresi semua. Tuh, satu, Ma. Ya. Sudah. Nah, adik-adik, tentunya kalian memiliki peraturan-peraturan di dalam keluarga-keluarga kalian. Setiap keluarga memiliki peraturan-peraturan untuk anak-anaknya, untuk anggota keluarga. Mungkin ada di antara kalian yang menemukan peraturan yang sama seperti video yang kita lihat tadi, tapi ada juga yang berbeda. Tetapi, apakah kalian begitu mudah untuk mematuhinya? Karena ternyata banyak anak-anak yang sulit, yang tidak bisa untuk mematuhinya. Tahukah kalian adik-adik, orang tua atau guru kalian, jika mereka memberikan peraturan atau perintah yang baik, mereka ingin kalian menaatinya. Kenapa? Karena mereka begitu mengasihi kalian, mereka ingin melindungi kalian, dan mereka ingin kalian bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan Allah adik-adik. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka pada satu tempat yang indah di Taman Eden. Di situ juga Allah memberikan peraturan dan perintah yang baik untuk mereka taati. Mengapa? Karena Allah juga mengasihi mereka. Karena Allah juga akan melindungi mereka supaya hidup mereka menjadi baik. Mari kita saksikan adik-adik, bagaimanakah kehidupan mereka di Taman Eden dan bagaimanakah mereka ketika mereka tidak taat kepada perintah yang diberikan Allah kepada mereka. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden yang indah yang diciptakan Allah. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Semua buah dari pohon itu boleh kamu makan." Tapi Allah juga memberi perintah yang baik kepada mereka, supaya mereka jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab jika mereka makan, mereka akan mati. Tetapi iblis ada di sana adik-adik. Ia mendengar dan ia mempunyai rencana yang jahat agar Adam dan Hawa tidak menaati Allah. Lalu iblis mempergunakan ular dan mulai mengincar Hawa. Ular berkata kepada Hawa demikian, "Hawa, tentu Allah berkata, semua buah dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu Hawa menjawab, "Tidak, Tuhan berkata, semua buah dalam taman ini boleh kami makan. Tapi buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh kami makan. Sebab kalau kami makan,
kami akan mati. Iblis terus mempengaruhi Hawa. Kata iblis kepada Hawa, yang kamu katakan itu tidak benar, Hawa. Karena kalau kamu memakannya, kamu akan tahu baik dan jahat, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, Hawa memikirkan kata-kata iblis adik-adik. Hawa tertarik pada buah itu, lalu dia mengambilnya, dia makan, dan kemudian sebagian dari buah itu dia berikan kepada Adam. Betapa senangnya iblis adik-adik, karena dia menang. Dan saat itu juga, tahukah kalian, Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa karena tidak taat kepada Allah. Adik-adik, akibat dosa Adam dan Hawa, maka manusia ini menjadi takut dan malu berjumpa dengan Allah. Mereka sudah memiliki jarak pemisah dengan Allah. Apakah dengan kejatuhan mereka Allah tidak lagi mengasihi mereka adik-adik? Tidak, Allah tetap mengasihi mereka. Allah mencari mereka. Adam, Hawa, di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu di mana mereka berada adik-adik? Allah tahu. Tetapi Allah memanggil mereka. Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan sebelum mereka diusir dari Taman Eden, Allah memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Lalu mereka keluar dari Taman Eden. Akibat dosa Adam dan Hawa adik-adik, Adam harus bekerja keras untuk mencari makan. Sedangkan Hawa mengalami sakit waktu melahirkan. Dan mulai hari itu, semua manusia akan mengalami kematian dan hukuman. Di dalam Alkitab ada berita penting, dan ini adalah kabar baik. Kepada umatnya yang sudah jatuh di dalam dosa, Allah berjanji, Allah akan memberikan juru selamat yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Siapakah dia adik-adik? Juru selamat itu adalah Yesus. Dia lahir sebagai bayi, bertumbuh sebagai anak-anak seperti kalian, dan menjadi manusia dewasa yang sempurna. Dia tidak pernah melakukan dosa adik-adik. Adam dan Hawa tidak menaati Allah, tetapi Yesus Kristus menaati Allah. Ia taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Yesus begitu sempurna. Karena dia tidak berdosa, maka Yesus bisa mati untuk dosa-dosa kita. Karena Yesus begitu sempurna, dia bisa menebus hidup kita yang berdosa. Adik-adik, kalau kalian percaya akan berita ini, maka kalian akan mengalami keselamatan dan kalian akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik, kita bersyukur memiliki Alkitab. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan akan perintah-perintah baik. Dan perintah-perintah baik itu adalah dari Allah, ditujukan kepada kita anak-anaknya. Allah mau supaya kita minta kepadanya untuk kita bisa menaati firman Allah. Adik-adik, di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, walaupun kita ini keturunan Adam dan Hawa yang berdosa, Tuhan mau kita melakukan firman Allah dan terus percaya kepadanya. Karena kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita disebut ciptaan baru. Adik-adik, hormatilah firman Allah. Lakukanlah firman Allah dengan senang hati. Karena kita tahu Allah sudah mengampuni kita dari segala dosa. Mari adik-adik, Losa ajak kita untuk nyanyikan satu pujian. Adik-adik, orang tua yang mendampingi, dan guru-guru sekolah minggu, mari kita nyanyikan pujian ini. Hormatilah firman Allah.
segala dosa. Mari kita ulangi adik-adik. Hormatilah firman Allah, dengan senang turutilah kasih Allah telah nyata mengampuni segala dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau tidak membuang dan membiarkan kami, tetapi Engkau memberikan kami perintah-perintah yang baik. Ajarlah kami untuk menghormati firman-Mu, dan ajarlah kami untuk menaatinya. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Di dalam segala kelemahan, kiranya Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang berkuasa dan menyelamatkan kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan membawa persembahan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Bila Kau Ada. Engkaulah selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu.
memuji-muji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami membawa persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami, pakailah untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan dengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Selamat ulang tahun buat Eben dan Fanny pada tanggal 9 Juni. Kiranya dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, selalu setia melayani Tuhan baik suka maupun duka. Tuhan Yesus memberkati. Layanan sekolah minggu tanggal 20 Juni, pemimpin pujian akan dilayani oleh Lese Hana, firman Tuhannya akan dilayani oleh Lese Evelyn, dan kelas kecil nanti akan dilayani oleh Lese Yohanes. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan dan dapat ditransfer ke rekening gereja atau dapat dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Sekian warta dari Lose. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Ibadah sekolah minggu selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.